Masih ingat gak dengan saya? Coba siapa namanya? Suster Kala. Jadi lo masih ingat gak kita hari ini mau belajar apa? Dicakap-cakap Ya, cakap ya. Gimana perasaan lo hari ini? Ini ya, seperti bisa menangkap halusinasi ya. Ya. Jadi saya mau bertanya-tanya dulu tentang beberapa hal. Seberapa sering Mbak mendengar suara-suara yang Mbak pengen berdengar? masih setiap hari. Yang setiap hari ya. Terus berapa lama suaranya muncul sekarang? Sekarang kalau nggak pagi malam ya. Ya, berarti masih cukup sering ya. Terus berapa lama suaranya kira-kira terdengar? 2 menit. Itu sudah. Terus biasanya menurut dari mana suaranya itu terdengar? Dari luar. Terus berapa keras sih suaranya yang hilang? Sekarang sudah tidak terlalu keras. Terus apakah Mbak yakin suaranya itu berasal dari luar, bukan dari sini? Minyak dan tidak keras. Terus berapa sering sih suaranya itu yang terdengar bersifat negatif? Masih semuanya ngomongnya negatif. Oke. Terus suaranya itu apa yang biasanya mendengar? Selalu menjelek-jelekan saya. Terus seberapa sering Mbak merasa nggak nyaman karena suara yang terdengar? Setiap ada suara itu. Ya. Berarti seberapa besar sih ketidaknyamanan yang Mbak rasakan? Sama tidak nyaman. Terus seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara yang Mbak dengar? Apakah sampai mengganggu aktivitas Mbak? Ya, saya setelah mendengar suara itu jadinya sedih, jadi pengen sendirian. Terus seberapa baik sih Mbak bisa mengendalikan suara yang muncul? Kemarin sempat diajari yang bentuk terus tidak mau mendengar. Berarti Mbak masih ingat kan ya cara mengontrolnya itu dengan cara memobikkan. Terus coba sebutin gimana sih caranya, bisa diulangi lagi? Tutup telinga, terus tutup mata, terus saya nggak mau dengar suara kamu. Ya, baik sekali. Jadi Mbak, apakah sudah dipraktikkan cara yang kemarin kita lakukan? Sudah, Terus selain dari yang cara Mbak sebutkan, ada cara lainnya nggak? tidak tahu. Nggak tahu ya. Berarti hari ini kita akan belajar cara yang kedua, yaitu dengan cara bertatap dengan orang lain. Dari sosial kita hari ini kita akan belajar dengan cara yang kedua. Itu apakah Mbak bersedia? Ya, sudah. Waktunya kira-kira 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya, berhasil. Tempatnya bagaimana sekali gabung? Ya, bisa diajak. Apakah sebelumnya Mbak sudah tahu nih cara mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap? Tahu ya? Jadi metode terapi untuk membantu halusinasi pendengaran itu untuk merespon suara-suara di daerah apa itu secara sadar dengan cara berbicara kepada orang lain. Mbak dapat mengurangi kecemasan, menolak perintah dan meningkatkan kontrol diri. Tujuannya itu untuk mengurangi intensitas halusinasinya dengan cara membedakan kenyataan dengan halusinasi serta meningkatkan kualitas hidup. Jadi yang harus kita persiapkan itu adalah waktu, komitmen dan juga lawan bicaranya Mbak nanti. Lalu caranya itu, jadi jika Mbak mulai dengan cara-caranya, Mbak langsung saja mulai mencari teman. Tapi ini begini, tolong bicara dengan saya. Nah, saya mulai mendengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya. Jadi biar Mbak mulai mendengar suara-suara itu, Mbak langsung mencari teman-teman yang bisa Mbak ngobrol. Jadi langsung bilang dia, ayo ngobrol sama saya pengen mendengar suara ini. Ya. Nah sekarang coba Mbak tanya. Sekarang Mbak mulai mendengar suara-suara. Saya akan mencari teman, terus saya mau mengajak ngobrol. Dan saya bilang ke teman saya, ayo ngobrol sama saya mau mendengar suara-suara ini. Terus ya, berarti Mbak sudah ini caranya. Jadi setelah Mbak punya Mbak ngobrol, jadi Mbak sudah ngerti ya cara mengobrol halusinasi dengan cara yang baik. Nah ini perasaan Mbak sudah mengobrol halusinasi dengan cara yang baik. Mungkin jadi tidak terasa sedih, terus ada temannya. Bisa lebih tahu lagi ya. Lalu masih ingat nggak? Coba Mbak sebutkan apa aja sih tadi pengertian dari cara mengontrolnya, terus bentuknya apa sama yang hal yang perlu dipisahkan. Buat pengertiannya berarti untuk mengontrol cakap-cakap ini saya harus mencari teman untuk mengajak ngobrol suara-suara itu datang. Terus tujuannya ya untuk mengontrol agar diri saya tidak terkuasai oleh halusinasi atau suara-suara yang datang. Terus kalau disiapin waktu di tempat yang dimana sama orang yang saya ajak ngobrol itu. Terus kalau bocorannya saat saya mendengar suara-suara itu, saya harus cari teman buat minta dia ngobrol sama saya. Sekali itu ya, ini Mbak sudah ngerti nih apa sih yang sudah kita belajar hari ini. Nah setelah ini bagaimana kalau misalnya tiba-tiba suara itu datang? Mbak bisa praktekkan latihan latihan. Nanti saya bakal cari teman buat dia harus ngobrol saya karena suara-suara itu datang lagi. Setelah ini Mbak bisa mulai dimasukkan ke jadwal harian ya. Nanti kalau misalnya suaranya tiba-tiba muncul, Mbak bisa mulai mempraktekkan lagi latihan tadi. Nah latihan tadi itu bisa dilakukan selama 3
kali dalam sehari ya, atau saat sore itu muncul. Dan gitu. Agar tidak lupa itu bisa dimasukkan ke dalam jadwalnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, besok saya akan kembali lagi buat untuk melatih cara untuk mengontrol halusinasi yang ketiga. Nah, jadi cara yang ketiga itu kita lakukan dengan cara melakukan aktivitas sehari-hari, terus sore itu muncul. Gitu. Untuk waktunya besok hari kira-kira gimana kalau pukul 9? Boleh sih. Untuk tempatnya di mana kalau di sini? Ya di sini. Nah, kalau gitu saya izin pamit, bisa lanjutkan aktivitasnya. Jika mendengar suaranya lagi, Mbak bisa melakukan latihan baru. Ini sukses, terima kasih. Terima kasih.